terbendung maksudnya, dan tak tertampung. Wow, seperti apa ya kebahagiaannya sampai gak terbendung itu kan? Nah, apakah Anda pemirsa semua tahu itu berkaitan dengan apa? Apakah itu berkaitan dengan modal? Bukan. Apakah itu berkaitan dengan agen rahasia? Bukan juga. Nah, daripada kita menerka-nerka, langsung saja kita terjun ke lapangan. Let's check it out. Baik pemirsa, saya sudah berada di lokasi di mana rooftop paling mewah sedunia ini, dan saya penasaran sama selebriti papan jati yang sedang merayakan kebahagiaannya. Langsung saja kita ngobrol sama beliau. Bapak, tunggu dulu Pak. Ngobrol dulu, ngobrol. Iya, masuk kamera, masuk kamera. Cepetan, cepetan. Oke, permisi. Pasti sibuk-sibuk ini. Bapak kayaknya sibuk banget. Iya. Sibuk banget perasaan. Enggak sih, saya sibuk aja saya. Ini kostum. Biar bagus di depan frame. Oh, ini kostumnya, kostum merayakan kebahagiaan Bapak. Iya betul. Jadi kayak agak sedikit modis tapi ada sedikit sisi tradisionalnya dikit. Oke. Oh, ini konsepnya apa kalau boleh tahu ya Pak? Konsepnya tuh back to nature, katanya hijau sama kuning itu matahari. Oh, Ini daun-daun. oke. Kayak zaman Adam dulu ya pakai Iya daun-daun. betul. Oke Pak, dalam rangka merayakan kebahagiaan Bapak ini, kenapa Bapak sendirian gitu di tempat yang termegah dan terbesar ini? Dan bercahaya sebenarnya. Oh iya beneran, saya shimmering swan. Boleh kasih tahu Pak, Bapak sama siapa aja gitu loh? Ramean. Oh, ramean. Oh, rame banget sebenarnya. Tapi kok nggak ada orangnya ya, cuma Bapak doang? Belum dateng. Oh, jadi siapa aja yang ikut merayakan kebahagiaan Bapak? Nggak tahu. Mau tahu? Mau tahu banget. Oke, kalau ini pasti mau tahu banget, pasti Bapak Ibu dan saudara saya juga pasti mau tahu banget kan? Betul. Nih, oke, pada tanggal 14 Maret Ah, bakal siapa coba? siapa ya? Ibu Farida pada tanggal 14 Maret lagi ulang tahun juga nih. Oh, oke. Kemudian pada tanggal 16 Maret ada 3 bapak dan ibu kita juga yang lagi ulang tahun. Wow, siapa itu? Yang pertama ada Ibu Musahati, yang kedua ada Bapak Hari Purnomo, Oke. yang ketiga ada Bapak Riko. Oh, wow, mantul. Iya. Habis itu ada lagi nggak sih? Tapi masih ada lagi Oh, sebenarnya. banyak ya Masih teman-temannya. pegang banyak. Oke, Iya oke, kan? oke. Tadi berapa? 14 sudah. 18 sudah. 17 ada nggak? Sekarang ke 17 ada Oh, dong. ada, oke. Ada Ibu Rahayu dan juga saudara Martiu. Oke. Yes. 19-nya ada? 18 18 ada. dulu kayaknya. Oh, ada. 18 ada. Oke. Ada satu teman saya ulang tahun juga 18. Oh, Ada saudari Amolina pada tanggal 18 Maret juga nih. Wow, abis itu? 19 Ada juga? ada dong. Oh, ada juga, oke. Ada Ibu Feni pada tanggal 19 Maret. Wow. Yeay. Ada lagi nggak? Ada lagi dong. Oh, siapa Penasaran kan? tuh? Ini terakhir. Tanggal 20 ada 2 saudara dan saudari kita yang lagi ulang tahun juga. Wow, siapa itu? Ada saudara Mikael dan juga saudari Lita yang sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Wow, keren banget ya Bapak ya. Makasih. Ya, oke, saya dulu ya. Udah agak sibuk soalnya. Oh, ya udah. Ini ada panggilan alam. Makasih ya Bapak. Baik pemirsa, saya sudah bertemu dengan langsung tadi Bapak selebriti papan jati kita, dan sekarang ya begitu sih. Wow, unik banget ya pemirsa. Tempatnya, konsepnya, dan orang-orang juga banyak banget yang akan merayakan ulang tahun pada minggu ini. Dan baiklah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dan ini sangat-sangat mengguncang publik NLAK. Bukan gini, guncang dong. Langsung saja, kita langsung ke berita selanjutnya. Oke guys, langsung. Baik pemirsa, saya sudah berada di tempat yang katanya paling terang sejagat raya. Tapi saya bingung, kenapa tempat ini gelap? Oh, kenapa tempat ini gelap? Masa iya belum bayar listrik? Masa salah tempat? Sebentar. Bener di sini. Halo, ada orang? Wah, di sini orang? Oh, tempatnya terang banget. Terang. Apakah ada orang? Ada ya orangnya. Halo. Hey! Oh, ini film-film yang mau punya sejagat raya ini terangnya.
sih buat nambah orang yang bersinar. Oh, jadi ini hasil koleksi ibu? That's right. Oh, tapi bu, emang ibu saya yang listrik apa bu? Lampunya terang banget kayak gini. Oh, menurut saya ini adalah sebuah inovasi. Wah, terhadap gedung ini. Wow. Dengan memberikan sepenuhnya apa yang saya miliki. Wow, emangnya ada kegiatan apa sih bu? Kok sampai besar gini malah ada lampu-lampu banyak gini? Betul sekali. Jadi di dalam minggu ini tuh ada 2 event ini akan dilaksanakan di gedung ini. Wow, apa itu bu? Saya terancang dengan luar biasa. Apa itu ya bu? Yang pertama adalah jangan lupa pada hari Rabu jam 7:30 malam ada doa revival. Jangan lupa pasangkan jadwal dan daftar di grup selnya ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Oh, seperti itu. Lalu? Lalu selanjutnya pada sore hari ini ada Little Disciple. Jam 5 sore. Jangan lupa adik-adik yang paling unyu-unyu untuk stay tune di depan layar televisi, layar laptop dan layar HP-nya. Betul. Oh gitu. Baik ibu, terima kasih. Oh baik, sekian pak. Udah. Sudah. Selesai kamera. Oh sudah. Oh, kalau gitu saya mau matikan listrik ini ya. Lampu. Kenapa? Karena tidak baik membuang listrik ya. Ya, terima kasih ya. Dadah, Mirsa. Baik pemirsa, berita tadi sangat mengguncang sekali ya. Apakah diri kamu saudara juga terguncang? Komen di bawah. Wah guys, minggu depan ada ibadah offline lagi loh. Beneran? Betul. Nah buat teman-teman semua yang mau ikut ibadah offline, jangan lupa daftarkan diri Anda di grup NLK Serang ataupun NLK Tangerang. Iya betul banget Pak. Ketika datang ibadah, jangan telat ya Bapak Ibu saudara-saudari Betul sekalian. banget. Kita setengah jam sebelumnya akan ada serangkaian protokol kesehatan. Apa aja nih? Tuh, kan yang pertama kita ada cuci tangan. Yang kedua, kita ada pengecekan suhu. Yang ketiga, kita ada oximeter. Dan yang terakhir ada rapid test. Makanya jangan datang jam 9 pas ya. Iya betul. Karena kemungkinan waktu saudara semua datang jam 9 tepat tidak bisa mengikuti ibadah karena tadi serangkaian protokol itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan lupa untuk stay tune terus di grup dan media sosial kita Putra Kebenaran. Karena kursinya terbatas banget ya guys ya. Oke jemaah, see you in the next pengumuman. Jangan lupa komen, Subscribe. like. Bye. Hai jemaat Rahmat, Anda berada kembali lagi bersama kami, Son of Man Waters di sini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, yang boleh kami terima Tuhan. Tuhan, boleh sebentar kami ingin Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Biar turut Engkau bahwa setiap kami Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan masuk ke dalam level pujian penyembahan-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati Tuhan yang rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Face to face. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nama Tuhan Yesus.
menyembah di kaki dan mentaatimu. Aku milikmu. Mau memujimu.
Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau bawakan firman persembahan pada pagi ini. Mari kita buka sama-sama dulu di Satu Raja-Raja, ya, Satu Raja-Raja ayat 17, 8 sampai 16. Satu Raja-Raja 17, 8 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, ayat 13, firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ya, janganlah takut. Wanita ini sudah tinggal sedikit lagi barang-barangnya, dan setelah itu, setelah dia mengolahnya, dia memakannya, habis semuanya. Tapi apa kata Elia kepadanya? Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, nah kuncinya di sini. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Ya, tetapi buatlah bagiku sepotong roti bundal kecil. Apa itu sepotong roti bundal kecil? Itu adalah bicara tentang persepuluhan. Amin. Itu adalah bicara tentang persembahan. Jadi Tuhan mau kita perpuluhan untuk memberkati kita. Amin. Untuk memberkati kita. Jadi buatlah dahulu untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Apa yang terjadi setelah itu? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Amin. Jadi ketika kita mendahulukan Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Kita tidak akan kehabisan. Amin. Ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat sampai hari ini, kita tetap semua bisa makan, bisa minum, bisa bersuka cita. Amin. Itu semua berkat Tuhan. Bapak Ibu. Ya, itu semua berkat Tuhan, sahabat kekasih dalam Tuhan. Ya. Jadi, konsep firman Tuhan ini harus kita mengerti. Konsep firman Tuhan harus kita mengerti. Dahulukan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang membuat kami mengerti Tuhan. Untuk kami mau diberkati, tetapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengajari kami untuk kami mengembalikan persepuluhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga benih yang Kau berikan kepada kami untuk kami tabur Tuhan. Dan benih akan bertumbuh subur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, untuk transfer bisa lihat di layar depan. Ya, amin, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai amanat agung pemuritan. Seperti saudara ketahui, amanat agung itu ada dua. Yang pertama penginjilan, yang kedua pemuritan. Nah, hari ini saya akan berbicara khusus mengenai pemuritan. Di dalam Alkitab, kalau saudara sering baca firman Tuhan, kalau saya berbicara mengenai pemuritan, ayat yang paling populer mengenai amanat agung dan pemuritan adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, kalau saudara perhatikan, itu dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada saya. Segala kuasa, di dalam bahasa Inggrisnya all power, all power, all authority, semua otoritas in heaven and earth. Ya, di surga dan di bumi. Di surga di dalam bahasa aslinya adalah auranos. Ya, bahasa Yunani dalam kamus leksikon yang artinya the heavenly places, ya, tempat di mana penguasa, pemerintah, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, surga yang dimaksud ini bukan surga tempat tahta Allah, tapi surga tempat di mana roh-roh jahat berada. Ya, Alkitab mengatakan segala kuasa, segala otoritas, ya, di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan yang kedua, Yesus mengatakan pergilah. Amin, saudara. Dan yang ketiga, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridnya Yesus, saudara. Amin, saudara. Bukan murid saudara, tapi muridnya Yesus. Jadi yang nomor 4, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan. Amin. Dan yang kelima, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, kalau sudah lihat amanat agung mengenai pemuritan itu dibagi menjadi 5 bagian. Artinya apa, saudara? Ketika kita melakukan pemuritan, Tuhan menyertai kita dengan kuasa, ya, dengan otoritas yang menguasai dan menaklukkan segala pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara, saudara. Amin, saudara. Dan ajarkan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada saudara, bukan yang tidak diajarkan. Amin, saudara. Nah, bicara mengenai pemuritan, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, ya, pemuritan yang terbaik yang dilakukan oleh Paulus adalah pemuritan dengan membapai. Ya.
Jadi kita bisa bilang bahwa pembapaan atau parenting ya, itu adalah metode pemuritan yang terbaik. Kita lihat beberapa ayat, saudara. Saya cek di firman Tuhan, di dalam perjanjian baru minimal ada 30 ayat yang berbicara mengenai bapa dan anak, hubungan bapa dan anak di dalam pemuritan. Yang pertama, 1 Korintus 4 ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan engkau, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya, jadi Paulus menyebut jemaat di Korintus adalah anak-anaknya. 1 Korintus 4 ayat 15, so sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Artinya apa? Bapaknya orang di Korintus nggak banyak. Yang ngajarin mereka banyak, yang membapai mereka nggak banyak. Salah satunya membapai mereka yang di dalam Alkitab ditulis adalah Paulus, saudara. Alkitab mengatakan tidak banyak, bukan cuma satu, saudara. Amen. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi, Paulus mengatakan bahwa oleh Injil yang kuberitakan kepada engkau, saya adalah bapamu. Di Filipi 2 ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Siapa ini? Timotius. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Saya lanjut, saudara. 1 Korintus 4 ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Dia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. 2 Korintus 6 ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. So, bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saudara, sambil saya bacain, kita akan banyak melihat bagaimana cara Paulus membapai jemaatnya. Salah satunya adalah yang mengumpulkan harta, bapaknya bukan anaknya. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus menyebut orang di Galatia, jemaat di Galatia sebagai anak, saudara. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu ada kegelapan, tapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Suatu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 4. Hai, dan kamu, hai bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, di dalam memuridkan, saudara. Di dalam membapai, kita diajarkan untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita, orang-orang dimuridkan. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya tadi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3:20. Ya, kemudian Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, saudara yang memuridkan orang, jangan sakiti hati mereka, supaya jangan mereka tawar hati, saudara. Amin, saudara.
1 Tesalonika 2 ayat 7. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bagian dari pemuritan, saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tadi ya. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 2. Ya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat berikutnya, ya, mengenai pembapaan, bapa dan anak, 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Titus 1 ayat 4, kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Filemon 1 ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yaitu Onesimus. Saudara Paulus ketika dijebloskan ke dalam penjara, dia dapat seorang murid dan dia sebut itu anak, saudara. Namanya Onesimus. Ya. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang, saudara. Ibrani 12 ayat 8. Penulis kitab Ibrani mengatakan, ya, menyebut jemaat orang-orang Ibrani sebagai anak. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus menyebut, ya, orang-orang yang dimuridkan, ya, sebagai anak, saudara. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Saudara tahu Markus itu bukan anak jasmaninya Petrus. Markus adalah muridnya Petrus. Ya, dan Petrus menyebut Markus itu anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pemuritan, ternyata pemuritan yang terbaik adalah pembapaan, parenting, saudara. Kalau saudara bilang, Pak, saya ini kan masih bujangan gini, masih muda pula, ya kan? SMP, SMA pun belum tamat, gimana saya mau membapai gitu? Nah, saudara, belajar dari firman Tuhan dan belajar dari orang-orang yang telah mendahului, saudara. Ya, pemimpin-pemimpin gereja. Mereka belajar memuridkan, saudara, meskipun belum sempurna. Amin, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, itu Yesus Kristus yang adil. Yohanes, ya, menyebut jemaat Tuhan anak, saudara. Karena apa? Karena memang pemuritan yang terbaik adalah pembapaan atau parenting. 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar ada waktu yang terakhir. Ya, Yohanes sekali lagi mengatakan anak-anakku. Oke. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, yang kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. So, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yohanes selalu menyebut jemaat anak. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, dari semua ayat tersebut, sekitar minimal ada 30 ayat, Saudara. Alkitab mencatat, pemuritan yang terbaik adalah membapai atau parenting, Saudara. Mengenai parenting, ada beberapa hal yang menarik. Saudara, kalau baca dalam firman Tuhan, teladan, menjadi teladan adalah salah satu contoh di dalam pembapaan atau parenting. Menjadi teladan. Amin, Saudara. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada engkau. Yesus mengatakan itu. Yesus ingin kita mengikuti teladannya Dia. Petrus juga. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Petrus menyebut keteladanan Yesus Kristus. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada engkau. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Petrus, 1 Petrus 5:3. Petrus meminta kita untuk menjadi teladan bagi kawanan domba, Saudara. Titus 2:7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Paulus minta kepada Titus untuk supaya hidupnya Titus menjadi teladan bagi jemaat yang dimuridkan oleh Titus. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius itu masih muda. Tapi masih muda tidak berarti tidak capable di dalam memuridkan. Kenapa, Saudara? Karena dia belajar. Dia mengikuti teladannya Paulus. Paulus seorang ahli bangunan, Saudara. Bangunan gereja, tubuh Kristus. Paulus mengerti memuridkan orang yang terbaik adalah membapai, Saudara. Dan dia berpesan kepada Timotius supaya Timotius ketika memuridkan orang, membapai orang, dia belajar menjadi teladan. Dalam apa, Saudara? Perkataan, tingkah laku atau perbuatan, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian, Saudara. Ada 5 hal. Kemudian di 1 Tesalonika 1 ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jemaat di Tesalonika, Paulus berpesan dan Paulus menulis kepada mereka untuk mereka menjadi teladan. So kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika untuk mengikuti teladannya dia, untuk tidak lalai bekerja. Mengapa? Karena di Tesalonika banyak murid, banyak jemaat yang tidak bekerja. Saudara memberitakan Injil kalau saudara nggak bekerja, itu lama-lama bisa jadi masalah, Saudara. Paulus mengajarkan itu. Walaupun Paulus itu sibuk, dia ngurus gereja begitu banyak, dia rasul yang luar biasa besar, dan dia kasih teladan, dia bekerja. Kenapa? Karena banyak orang Tesalonika, muridnya yang hidup tidak tertib, yang nggak bekerja, sibuk segala macam hal, Saudara.
itu nggak baik. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan tidak berbuah. Ya. Kemudian 2 Tesalonika 3:9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia berhak untuk tidak bekerja. Dia berhak untuk ditunjang, ya, dibayar, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika pada saat itu, ya, kondisinya benar-benar gak baik. Banyak yang gak bekerja, saudara, yang nganggur. Melayani tapi nganggur, saudara. Masalah loh itu. Ya. Filipi 3:17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya. Kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bahwa meminta mereka memperhatikan dan mengikuti teladannya Paulus. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain, saudara. Amin, saudara. Ya. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, kata Paulus. Jadi itu beberapa firman Tuhan mengenai teladan, saudara. Oke. Jadi saudara, belajar memuridkan adalah belajar menjadi bapak bagi orang-orang yang saudara muridkan. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa parenting itu sangat sulit, gak gampang. Ya, saudara kalau tanya sama orang-orang yang sudah berkeluarga, gampang gak parenting? Gak gampang, saudara. Ya, bahkan yang sudah jadi pastor, yang kerjaannya mengkonseling orang, saudara. Ya, dia mengatakan yang paling sulit di dunia adalah parenting, saudara. Amin. Kalau saya nggak mau bilang parenting itu sangat sulit. Saya lebih suka mengatakan parenting itu challenging, saudara. Penuh tantangan. Kenapa? Karena saudara nggak sendiri. Ketika saudara memuridkan orang lain, ya, dengan pemuridan yang terbaik itu parenting. Yesus menyertai saudara. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Saudara nggak sendiri. Ya. Kenapa, saudara? Matius 28 mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ingat, saudara, Yesus sebelum menyuruh kita memuridkan, dia mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi, ya, segala otoritas, ya, di surga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Amin, saudara. Nah, saudara tahu, iblis akan lakukan banyak cara supaya saudara nggak memuridkan, saudara. Supaya saudara melupakan, ya, pemuritan, melupakan parenting, saudara, melupakan pembapaan. Ya. Pemuritan terbaik, saya ulang, adalah parenting, fathering, saudara, menjadi bapak bagi orang yang sudah muridkan. Oke. Tidak berarti orang yang sudah berkeluarga, yang punya anak, yang banyak anaknya, mereka lebih mengerti parenting. Enggak, saudara. Ya. Kalau saudara menikah, punya anak, enggak berarti otomatis saudara mengerti parenting. Pembapaan. Parenting itu harus dipelajari, saudara. Saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara harus mengamati, menyelidiki, merenungkan firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan tulis mengenai pemuritan, mengenai parenting itu? Apa sih yang Paulus ajarkan? Apa sih yang para rasul ajarkan mengenai pembapaan? Yohanes ajarkan mengenai pembapaan, saudara. Amin, saudara. Nah, jadi saya mendapati banyak bapak-bapak yang punya anak yang udah gede-gede, saudara. Nggak mengerti parenting, saudara. Ya, anak-anaknya banyak yang kacau-kacau gitu, saudara. Dan bapaknya banyak yang pusing juga.
Amin, saudara. Nggak otomatis saudara menikah punya anak, saudara ahli dalam parenting, memuridkan saudara. Enggak, saudara. Parenting itu perlu dipelajari. Jadi saudara yang masih remaja, saudara yang masih single, ya, saudara bisa belajar memuridkan parenting. Belajar dari firman Tuhan dan belajar dari para pemimpin-pemimpin gereja yang sudah praktek, saudara, meskipun belum sempurna. Amin, saudara. Saudara, jangan mau dimuridkan sama orang yang sempurna. Nggak ada, saudara. Amin, saudara. Nggak ada. Ya. Yang sempurna ada, bukan manusia, saudara. Malaikat, saudara. Dan jangan mau dimuridkan sama malaikat. Mati di tengah jalan, saudara. Karena dia sempurna, kita nggak sempurna. Ya. Penghakiman malaikat itu keras. Ya. Musa aja mengerti. Musa ngomong begini, Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan di depan kami nggak akan jalan. Jangan utus malaikatmu di depan kami. Kenapa? Dia tahu kalau malaikat yang berjalan di depan mereka, itu bangsa Israel bisa mati semua, saudara. Dibunuh sama malaikat. Saudara tahu aja. Ya, bangsa Israel itu tanda kutip tegar tengkuk, pemberontak, saudara. Ya kan? Baru lihat mukjizat Tuhan kemarin, hari ini bikin dosa gitu kan. Heran gitu. Mukjizat di depan mereka tiap hari, saudara. Setiap hari, setiap saat. Ya. Mana ada mukjizat yang lebih besar daripada mukjizat yang Tuhan lakukan di Mesir. Belah Laut Merah, berjalan di padang gurun 40 tahun, saudara. Saudara, jangan mau dimuridkan sama orang yang sempurna. Kalaupun ada orang yang sempurna, orang itu psikopat, saudara. Saudara, orang psikopat itu mengerikan, saudara. Amin, saudara. Saudara bikin salah dikit, ngomel dia, saudara. Salah dikit, saudara dihakimi, saudara. Ya kan? Nggak ada yang beres sama orang psikopat, saudara. Kenapa? Kita nggak sempurna, saudara. Jadi jangan mau dimuridkan sama orang yang sempurna. Karena memang nggak ada orang yang sempurna, saudara. Amin, saudara. Saya dan saudara nggak sempurna. Oke. Buat saudara yang masih muda, belajarlah parenting. Belajarlah memuridkan, saudara. Ya, belajar membapai, walaupun saudara belum bapa. Ya, parenting, memuridkan, membapai, itu nggak bicara mengenai jadi bapa jasmani, saudara. Amin, saudara. Ya, ketika saudara menguasai hal itu, siapa yang bisa memuridkan? Siapa yang bisa melakukan parenting, saudara? Semua orang percaya Kristen lahir baru penuh Roh Kudus bisa memuridkan orang lain. Bisa parenting. Buktinya apa? Matius 28. Yesus memberikan amanat agung kepada siapa, saudara? Semua orang percaya. Bukan orang tertentu, saudara. Amin, saudara. Semua orang percaya. Dan semua orang percaya bisa memuridkan. Semua orang percaya bisa lakukan pembapaan, parenting, saudara. Walaupun tidak semua orang bisa jadi pemimpin sel. Menjadi pemimpin sel tidak sama dengan memuridkan, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan tunggu saudara jadi pemimpin sel baru memuridkan, saudara. Minimal saudara bisa memuridkan satu orang. Amin. Dan ketika saudara sudah lahir baru penuh Roh Kudus, saudara qualified untuk memuridkan. Kenapa? Karena langsung amanat agung itu tertuju sama saudara dan Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin, saudara. Yang perlu kita lakukan hanya belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena yang ada di dunia, yang di dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita dan mengajari kita dan mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan, itu adalah Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, ada satu hal yang penting. Nah, saudara, parenting, pemuridan itu penting. Kenapa? Perjanjian Lama ditutup dengan Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Habis itu nggak ada lagi firman Tuhan sampai Yesus datang. Saya bacain buat saudara. Ya, perjanjian Lama ditutup dengan firman apa? Mari kita buka firman Tuhan, saudara.
Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara tahu Nabi Elia ini siapa, saudara? Yesus Kristus. Bukan Nabi Elia yang sudah meninggal itu. Yang sudah naik ke surga itu. Nah, ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam bahasa aslinya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sebuah kutuk sehingga musnah, saudara. Amin, saudara, Bapak, Ibu. Nah, ketika Yesus datang, apa sih yang Yesus lakukan, saudara? Memberitakan kerajaan Allah, betul ya, saudara? Dan diakhirin dengan apa, saudara? Sebelum dia naik ke surga. Amanat agung, saudara. Amin, saudara. Selain penginjilan, yang kedua adalah memuridkan, saudara. Menjadi bapa bagi jemaat, bagi orang lain. Menjadi bapa. Itu cara membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Amin, saudara. Pemuritan itu kunci, saudara. Ada kekuatan di alam semesta ini yang berusaha menghancurkan atau meniadakan pemuritan atau pembapaan, saudara. Kekuatan itu dari iblis, saudara. Amin, saudara. Saya dorong semua saudara kita ramai-ramai ya, melakukan pemuritan. Jangan tunggu jadi pemimpin sel, saudara. Amin, saudara. Jadi pemimpin sel itu perkara yang lain, saudara. Amin. Oke. Terakhir, saudara. Alkitab mengatakan bahwa ladang-ladang sudah menguning. Ya. Alkitab nggak pernah merisaukan mengenai ladang. Tapi Alkitab berbicara mengenai pekerja-pekerjanya sedikit. Orang-orang yang mau memuridkan ini sedikit, saudara. Ya, di gereja tidak kekurangan orang yang dimuridkan, saudara. Tetapi gereja kekurangan orang yang mau memuridkan, saudara. Amin, saudara. Karena sesuai dengan firman Tuhan, ladang sudah menguning. Amin. Nah, sudah waktunya kita melangkah keluar untuk memuridkan, menjadi bapa bagi generasi ini, saudara. Amin, saudara. Ya. Saudara cukup punya spirit of excellence, bukan perfect, bukan spirit of perfectionist, tapi spirit of excellence. Apa itu spirit of excellence, saudara? Belajar lebih baik lagi. Buat salah, is okay. Kita lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Belajar untuk lebih baik. Dan yang kedua adalah menjadi teladan. Gak usah sempurna, saudara. Jimius mengajarkan, saudara cukup punya satu kelebihan dari orang yang sudah muridkan. Amin, saudara. Supaya apa, saudara? Saudara bisa menjadi teladan bagi dia. Sederhana, saudara. Kenapa? Karena semua orang mau dibapai, semua orang mau dimuridkan. Sesungguhnya semua orang mau punya bapa. Siapa sih nggak mau punya bapa, saudara? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Jadi ingat, ketika kita memuridkan dengan fathering atau parenting, saudara, menjadi bapa, Tuhan Yesus membackup saudara dengan kuasanya. Dia akan selalu menyertai engkau ya, sampai kepada akhir zaman. Amin, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan menantang saudara untuk mengambil hak istimewa yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua
mau memuridkan orang lain. Ada orang yang bilang begini, Pak, anak saya sendiri yang jasmani masih punya banyak masalah. Gimana saya memuridkan orang lain? Apa yang orang lain akan ngomong nanti? Anakmu sendiri begitu. Saudara, itu pikiran bukan dari Tuhan, saudara. Dari roh jahat supaya saudara berhenti. Justru kita harus belajar memuridkan. Justru kita harus belajar untuk membapai, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menolong anak kita. Amin, saudara. Kapan lagi? Bagi saudara, Bapak Ibu, bagi youth yang masih muda, saudara mengatakan, saya mau mengambil hak istimewa yang Tuhan Yesus berikan kepada saya untuk memuridkan bangsa-bangsa, untuk memuridkan orang-orang sekitar saya, memuridkan ladang yang sudah menguning. Saudara, minimal saudara bisa memuridkan satu orang. Kalau saudara merasa Tuhan memanggil saudara, saudara mau mengambil hak istimewa itu, taruh tangan saudara di dada saudara, kita akan berdoa. Bapakku berdoa untuk setiap jemaat yang menaruh tangan di dada. Kami mau mengambil hak istimewa, amanat agung, yaitu memuridkan. Tuhan, kami banyak kekurangan, tapi kami tahu Roh Kudus akan menolong kami. Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kuasa Yesus Kristus yang mengatasi alam semesta, yang membackup kami. Kami ucap syukur Bapa, kami semua menerima ini, menerima hak istimewa ini. Kami mau belajar, Bapa, untuk memuridkan menjadi Bapa bagi generasi ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan memberkati saudara. Jadilah pemurid Bapak Ibu. Tuhan menyertai saudara dan memberkati saudara. Amin. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya ingin membagikan sesuatu bahwa perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang luar biasa yang telah Yesus lakukan buat kita. Di Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita. Ketika kita mengingat ini bahwa ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ketika kita bisa melihat bahwa ini adalah kasih karunia, ini bukan perbuatan kita, ini bukan usaha kita, ini adalah semata-mata pemberian Tuhan, sesuatu yang kita tidak layak Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita mengingat bahwa apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib itu adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bukan dengan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi ketika kita bisa menghampiri tata kasih karunia itu, maka kita akan memperoleh segala yang telah Yesus lakukan. Yesus lakukan di kayu salib. Dia mati buat kita, dia mati buat dosa kita, dan dia mati untuk menyembuhkan kita. Darahnya telah menyucikan kita. Darahnya telah membenarkan kita, membuat kita menjadi orang benar. Nah, ketika kita mengangkat roti ini, kita mengingat. Mari kita sama-sama kita angkat roti kita mengingat bahwa apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Setiap sakit penyakit dalam bentuk apapun tidak berkuasa, tidak berdaulat atas tubuh kita. Nah, ketika kita memakan roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus, dan kita percaya, kita menerima kekuatan ilahi, kesehatan ilahi.
Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga anggur ini adalah darah Yesus. Ketika kita meminum anggur ini, kita mengingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib, telah menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika kita meminum anggur ini adalah lambang dari darah Yesus, dan darah Yesus masuk ke dalam darah kita, telah menguduskan darah kita, membuat darah kita menjadi darah yang kudus, sehingga setiap darah itu mengalir dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh organ tubuh kita, itu menjadi darah yang kudus, menguduskan darah kita, sehingga semua organ tubuh kita menjadi kudus. Mari kita minum bersama-sama. Dan kita mengucap syukur, Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kami telah dibenarkan oleh darah Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami menerima kekuatan, kesehatan ilahi yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk usia panjang yang Kau berikan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara telah mendengar firman Tuhan, saya percaya sudah diberkati. Inilah saatnya saudara untuk terima berkat Tuhan, saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Allah kiranya memberkati engkau ketika engkau masuk rumahmu. Tuhan beserta dengan engkau, dan di dalam rumahmu tidak akan pernah kekurangan roti dan hal-hal yang baik. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dari rumahmu. Keselamatan dari Tuhan menyertai engkau. Diberkati pekerjaan tanganmu, engkau akan berbuah banyak dan menghasilkan. Diberkati perjalanan kakimu, kemanapun kau pergi ada kabar Injil keselamatan yang kau sampaikan. Saudara-saudara, engkau diberkati dengan kesehatan yang sempurna, usia panjang, dan tidak pernah kekurangan semua yang baik. Dan Tuhan melipat gandakan keuanganmu sehingga engkau membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa. Tuhan mengurapi engkau dengan hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, diberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan.